wabarakatuh. Anamesa semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitunya tema 4. Tema 4, subtema 2 ya, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Namun sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, Ustaz mengingatkan kembali untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Serang-serang mencuci tangan menggunakan sabun, jika pergi keluar gunakan masker ya, menjaga jarak, dan yang terpenting dan utama adalah jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Ta'ala semoga Allah memberikan kita semua kesehatan dan Allah hilangkan, Allah cabut wabah ini dari bumi Allah. Semoga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Dan juga anak-anak semuanya jangan lupa untuk selalu ya mengambil ya, melakukan absensi di classroom dan mengerjakan semua tugas dan ulangan yang telah diberikan oleh Ustadz dan Ustazahnya. Saya lanjutkan. Pada kesempatan kali ini ya, ini subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Adapun pada pembelajaran satu ini ada dua materi ya, ada materi IPA dan bahasa Indonesia. Ada materi IPA-nya, yaitunya belajar tentang ya memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Sementara pelajaran bahasa Indonesia ini mencakup tentang ya untuk menggali atau mengetahui isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan. Secara lisan ini maksudnya tidak tertulis ya, mungkin Ustaz bercerita, dan tulis ini masih tertulis dengan tujuan untuk kesenangan. Oke, saya lanjutkan. Silakan anak Ustaz semuanya lihat bukunya, buka bukunya halaman 53 atau perhatikan gambar ya yang tampil di layar HP-nya masing-masing. Oke, anak Ustaz semuanya, manusia itu rentan dengan berbagai macam gangguan pada organ tubuh ya. Manusia sudah jelas ya, dengan bertambahnya usia ya, kesehatan seseorang itu cenderung menurun karena ya, semenjak kita lahir sampai meninggal itu pada umumnya organ yang ada di dalam tubuh kita itu tidak diganti. Berbeda dengan motor. Kalau ketika antum orang tuanya beli motor ya 2 tahun, biasanya sudah diganti spare partnya. Mungkin oli tiap bulan diganti atau sekali 2 bulan, belum bannya diganti, mungkin beltingnya atau bongkar mesin yang berbeda. Kalau kendaraan sering ganti spare part, kalau manusia terutama organ kita itu biasanya tidak pernah diganti. Ya wajar, seiring bertambahnya usia itu kesehatan semakin menurun. Namun tetap kita bisa menjaga dengan cara mengatur pola makan dan rajin berolahraga. Perhatikan di sini, ayo membaca ini yang bahasanya ya, saya bacakan. Di situ kamu, di sini kami, yang sini ya. Oke, ini nomor 1, ini nomor 2-nya. Saya bacakan nomor 1-nya. Di situ kamu, di sini aku. Bergandeng tangan bersukaria, sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Lalu yang keduanya, Sinana mengayuh sepeda, di dahinya penuh-peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Adapun makna pada pantun yang pertama tadi, yaitunya tentang ya mahalnya kesehatan tubuh manusia. Sementara makna pada pantun yang kedua adalah himbauan untuk berolahraga. Oke, kita lanjutkan. Nah, perhatikan di sini tentang darah. Ya. Darah adalah itu bagian dari tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Makanya jika seseorang kekurangan darah itu bisa menyebabkan kematian, karena darah itu berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Nah, di sini perhatikan di sini nanti sila PR ya. Silahkan antum kerjakan di classroom. Ini juga PR 2 ini saja. Oke, saya kasih bantu. Contohnya penyebab yang ini ya. Nah, penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Apa penyebabnya? Salah satunya itu merokok. Nah,
2, 3, 4, dan 5 antum lanjutkan. Yang kedua, ini yang keduanya, gangguan pada organ peredaran darah manusia. Apa gangguannya? Misalkan contohnya jantung koroner. Nah, silakan antum lanjutkan 2, 3, 4, dan 5. Oke, anak-anak semua ya. Tanda-tanda sirkulasi darah kita tidak lancar ya. Tanda-tanda sirkulasi atau peredaran darah kita tidak lancar itu ketika kita mengalami sesak napas, nyeri dada, dan sakit kepala. Ketika kita merasakan hal seperti itu, berarti sirkulasi atau peredaran darah kita kurang lancar. Karena sirkulasi atau peredaran darah kita yang kurang lancar itu bisa juga menyebabkan terjadinya penyakit jantung dan stroke. Nah, bagaimana caranya untuk menjaga sirkulasi darah agar selalu lancar? Harus rajin berolahraga. Ya, kalau hobi tidak anak tidak hobi main futsal, bisa dengan cara bersepeda atau berjalan kaki, mungkin menuju sekolah rumah dekat atau menuju masjid atau musola. Ya, silahkan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Jangan sedikit-sedikit pakai motor, apalagi yang sudah bisa bawa motor. Ya, baiknya berjalan kaki jika itu memungkinkan dan dekat. Oke, sepertinya sedikit sekali ya pembelajaran ke-1. Saya lanjutkan ya pembelajaran kedua. Ya, semuanya sudah bisa kan tadi untuk menentukan makna ya, makna pada pantun ya. Saya lanjutkan pembelajaran kedua. Adapun pada pembelajaran kedua ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia ya, SBDP dan IPA ya. Bahasa Indonesia itu tentang sama seperti tadi pembelajaran 1, menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis ya, dengan tujuan untuk kesenangan. Intinya antum semua harus memahami tentang amanat yang terdapat pada pantun, baik yang tertulis maupun secara lisan. Sementara SBDP-nya adalah ya, memahami properti tari daerah. Properti ini faktor yang menunjang dalam tari. Ya, pada pelajaran sebelumnya sudah belajar. Kemudian IPA ini masih sama ya, tentang memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Saya lanjutkan. Oke, di sini masih ada pantun. Saya bacakan. Oke, pergi ke toko membeli gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semua pintar masuk kelas tanpa terlambat. Ini bisa saja maknanya adalah ya, murid-murid ini ya tidak ada yang terlambat ketika masuk kelas. Antum harus ingat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi pada pantun. Antum fokus saja pada baris ketiga dan keempat. Lanjut pantun berikutnya. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Ini maksud pantunnya adalah jangan lupa untuk selalu berdoa ketika belajar ya. Jangan lupa untuk berdoa ketika ingin menuntut ilmu. Oke, nah lanjutkan. Perhatikan, ini ciri-ciri pantun. Ini masih ingat kan ciri-ciri pantun? Ya, di pantun kan sudah belajar. Pertama, bersajak AB ya. Satu pantun terdiri dari satu bait terdiri dari 4 baris ya. Baris pertama dan kedua berupa sampiran, baris ketiga dan 4 itu berupa isi. Saya lanjutkan. Ini ya, silakan antum perhatikan. Ini agak sulit kayak sepertinya antum jarang mendengar. Ini organ peredaran darah manusia ya. Organ peredaran darah pada manusia itu ada pembuluh darah dan jantung. Namun pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang darah, pembuluh darah dan jantung. Ketiganya itu merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Pertama, kita akan membahas tentang darah. Oke. Darah, apa itu fungsi darah? Pertama, fungsi darah adalah tadi sebagai alat ya, pengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh ya, dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Ekskresi maksud organ keluaran. Ekskresi ini kata apa nih? Anus, X sama ekspor impor. X ini keluar. Ya, fungsi darah pertama adalah sebagai pengangkut sari makanan ya.
dan oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, menjaga agar temperatur tubuh tetap. Ini maksud temperatur tubuh ini bisa mungkin suhu kita stabil. Ya mungkin 36,7, 36,5, begitu maksudnya. Yang C, ya, mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis. Ya, mengedarkan air ke seluruh tubuh kita. Apa itu enzimatis? Untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Ya. Osmosis ini perpindahan tekanan dari yang bertekanan rendah ke tekanan tinggi kalau tidak salah, ya mudah-mudahan tidak terbalik ya. Nanti silakan nanti lihat juga osmosis ya. Yang D, ya, mengedarkan getah bening, ya, mengedarkan getah bening. Ini biasanya kalau getah bening ini maksudnya ini paling banyak itu di bagian leher, ada seperti benjolan-benjolan ya, karena kita semua ini memiliki getah bening ya, mengedarkan getah bening. Yang yang kelima, menghindarkan tubuh dari infeksi ya. Apa itu maksudnya? Membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku ya. Darah itu membentuk antibodi kita, makanya kalau darah kita sehat ya, insya Allah antibodi ya tubuh kita juga sehat ya, mampu melawan jenis penyakit yang datang menyerang tubuh kita. Yang keenam, menjaga kestabilan suhu tubuh. Ini suhu tubuh yang bersama dengan temperatur. Yang terakhir, mengatur keseimbangan asam basa atau HB. Ya, ada asam, ada basa. Yang kedua, ya, pembuluh darah ya. Pada peredaran darah manusia itu terdapat tiga pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, itu vena dan kapiler. Arteri ini sama dengan pembuluh nadi. Sentral vena itu pembuluh balik. Apa itu arteri? Arteri itu adalah berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung ya. Arteri atau nadi berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Sementara vena ini atau pembuluh balik itu mengalirkan darah lagi yang menuju jantung ya. Sementara pembuluh kapiler itu menghubungkan antara pembuluh nadi terkecil dan ujung pembuluh vena terkecil ya, menghubungkan antara pembuluh nadi ya atau arteri yang terkecil dengan pembuluh vena atau pembuluh balik yang terkecil ya, atau menghubungkan antara arteriola dengan venula. Oke, yang ketiga, jantung ya. Jantung manusia ini pada pembelajaran kita sudah belajar terletak pada rongga dada ya, rongga dada ini maksudnya di atas diafragma. Diafragma ini otot perut ya. Jantung itu terdiri atas beberapa bagian, ada perikardium maksudnya pembungkus jantung ya. Yang kedua miokardium, ini otot jantung. Yang ketiga endokardium. Apa itu endokardium? Itu adalah pembatas ruang jantung ya. Oke, jantung manusia itu terdiri pada 4 ruang, yaitunya 2 serambi, 2 bilik ya. Dia serambi ini disebut dengan atrium, bilik disebut dengan ventricle ya. 2 serambi kiri, serambi kanan, 2 bilik kiri atau bilik kanan. Di sini antum perlu ketahui bahwasanya ya, ventricle atau bilik itu lebih tebal daripada serambi. Kenapa? Apa alasannya? Karena ventricle atau bilik itu berfungsi untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Itulah alasannya kenapa bilik atau ventricle lebih tebal daripada serambi, karena fungsinya adalah memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Oke, ini gangguan ya. Gangguan. Oke, di sini mana dia? Oke, gangguan ya. Gangguan organ peredaran darah. Yang pertama ini gangguan organ peredaran darah ini ya. Ini yang non keturunan, maksudnya siapapun bisa terkena penyakit ini. Yang pertama, anemia. Apa itu anemia? Anemia tentu ya disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Maksudnya anemia ini kekurangan darah merah. Ciri-cirinya apa? Ya, tanda kita ini mudah lelah dan sering merasa pusing, atau anemia ini ya kekurangan darah merah. Yang kedua, tekanan darah rendah ya, hipotensi ya. Darah rendah maksudnya jelas ya, terjadinya penurunan tekanan darah. Ada
ada hiper ini tekanan darah tinggi. Yang lawannya gangguan ini disebabkan terjadi karena naiknya tekanan darah, ya. Yang keempat ada kanker darah, ya. Kanker darah ini yang disebut dengan leukemia, ya. Kenapa? Apa penyebabnya? Ini disebabkan oleh sel darah putih yang memperbanyak, ya. Sel di dalam tubuh kita itu ada sel darah putih, ada sel darah merah. Ketika sel darah putih itu terlalu banyak, ya, sehingga dia bisa, ya, terlalu banyak dan tidak terkendali, bisa mengakibatkan, ya, memakan sel darah merah sehingga terjadi kanker darah atau leukemia. Yang kelima, jantung koroner. Jantung koroner ini disebabkan karena terjadinya penumpukan lemak darah atau kolesterol. Yang selanjutnya bagian ini. Ini merupakan, ya, penyakit faktor keturunan. Ini keturunan. Ya, kalau orang tuanya ada penyakit ini atau ayahnya atau kakeknya, bisa saja. Biasanya rentan keturunan. Pertama, hemofilia. Apa itu hemofilia? Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku. Ini bisa juga disebut dengan penyakit gula. Ya, kira seorang penyakit gula ini ketika dia tubuhnya luka, ini sangat sulit untuk menutup, ya, sangat sulit untuk menutup atau maksudnya sangat sulit untuk sembuh. Yang kedua, talasemia. Apa itu talasemia? Talasemia ini adalah bentuk sel darah merahnya tidak beraturan, ya, tidak beraturan, sehingga menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida itu menjadi berkurang. Bagaimana cara mengatur atau menjaga pola hidup yang sehat? Pertama, tentu makan makanan yang bergizi. Yang kedua, rutin atau rajin berolahraga. Yang ketiga, tidur dan istirahat yang cukup. Ini properti. Ini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nama properti. Apa nama properti tadi pada gambar pertama? Itu salah satu kipas. Ini apa lagi nih? Ya, salah satu kipas. Gambar yang kedua, apa propertinya? Sepertinya apa nih? Peralatan perang. Yang ketiga, apa properti yang digunakan? Ya, salah satunya apa? Panah, ya. Panah. Apa yang dimaksud dengan properti tadi? Properti tadi ini maksudnya adalah bagian atau sesuatu yang digunakan untuk menunjang, ya, dalam sebuah penampilan, ya, sesuatu yang mendukung, ya, sesuatu yang mendukung dalam sebuah penampilan. Oke, sepertinya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada mungkin ada yang kurang tepat, Ustaz minta maaf. Silakan antum banyak-banyak membaca buku dan cari referensi yang lain, ya. Setelah mendengarkan materi dari Ustaz, bisa juga antum cari di YouTube, ya. Kalau kurang paham silakan cari di YouTube juga, atau boleh tanyakan kepada Ustaz, silakan dijabri. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.